Selamat pagi. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang di ini ya background saya, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kesehatan. Rabu Sehat. Tema kita pada pagi hari ini adalah stop osteoartritis sejak dini. Ya. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu saya juga mau mengucapkan ya, di mana tanggal 12 Oktober ini merupakan Hari Radang Sendi Sedunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, bukan hanya hari nasional, tetapi ini adalah hari internasional sedunia merayakan Hari Radang Sendi World Arthritis Day ya, di mana di sini ada Hari Radang Sendi itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya penyakit radang sendi dan dampak-dampaknya. Oke, nah seperti apa penyakitnya ya, seperti apa dampaknya, seperti apa, kemudian juga bagaimana cara mencegahnya, kita mau belajar pada pagi hari ini ya. Dan luar biasa sekali karena kita akan kedatangan narasumber yang super spesial, di mana beliau ini adalah dokter dan dokter ini sudah berpendidikan ya sampai S2 bahkan menerima banyak sekali beasiswa loh Bapak dan Ibu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi beasiswanya itu bahkan sampai di Jepang dan Singapura. Dan tentu saja kalau dapat beasiswa di luar negeri tentunya itu benar-benar prestasi yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Karena itu kita harus benar-benar mencatat, mendengarkan dengan seksama ya dari narasumber kita yang satu ini. Dan beliau ini juga merupakan owner dari Pelita Husada Klinik ya, pelayanan kasih juga dan anggota di cabang Semarang dan trainer-trainer juga di HDI ya, SSA dan SSAA. Nah, beliau ini bahkan merupakan owner dari LC Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Semarang. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Ivan Husada. Ya, selamat pagi, Dr. Pagi, Ivan. pagi Melisa, pagi semuanya, Ya, BFM semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. ya, Apa kabar nih saya. Melisa? Ya, baik, dokter. Ini saya spotlight dulu, dok. Wah, Ois. oh, iya, biar Ya, muncul ya. oke. Oke, ya Dokter Ivan boleh nih Dokter Ivan boleh sharing-sharing tentang osteoartritis ya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini dok. Ya, Iya, tema hari ini kita akan berbincang-bincang masalah tulang ya, karena tulang itu sangat penting sekali menurut saya untuk kita jaga. Bayangkan kalau kita lutut kita nggak bisa bergerak, nggak bisa engselnya rusak, kita nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana kan, walaupun masih muda ya. Jadi makanya itu penting sekali kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sampai tuntas, terus nanti masih ada sisa waktu, mungkin bisa tanya jawab ya, Melisa. ya siap Ya, dokter. saya langsung aja ya. Ya, Oke, oke. izin share slide ya. Oke. Tema kita pada pagi hari ini adalah stronger bone and stronger healthy. Jadi tulang yang kuat pasti ada kesehatan yang kuat juga. Ya artinya tulangnya kuat ya pasti badannya sehat. Badannya sehat pasti punya kualitas hidup yang baik. Seperti itu ya. Nah saya akan pelan-pelan aja. Tidak perlu terburu-buru karena kita punya waktu yang banyak ya. Mau sampai jam 00 juga boleh. Nah, jadi mengapa penting untuk memperhatikan tulang? Rekan-rekan semuanya, BFAMS. Yang pertama tentu tulang itu fungsinya membentuk struktur tubuh, ya. Jadi dia membentuk kita bisa punya tubuh tegap, miring, atau mungkin bungkuk. Itu karena masalah tulang, ya. Jadi dia membentuk struktur tubuh, bahkan ada tulang, tidak ada otot pun percuma kan. Jadi sebaliknya, otot dan ada tulang juga percuma. Jadi dua-duanya saling kolaborasi, saling memerlukan untuk penahan-penahan supaya tubuh kita bisa berdiri tegak. Kemudian yang ketiga adalah mengatur pergerakan atau ekstremitas ya. Jadi kita bisa bergerak dan bisa dada-dada begini ini karena gerakan tulang dengan digerakkan dengan otot ya.
lalu kemudian melindungi organ-organ dalam tubuh ya. Jadi misalnya tulang iga, ya tulang iga ini melindungi jantung, paru-paru, ginjal, hati dan macam-macam. Coba kalau kita tidak punya tulang iga, ketatap sedikit bisa memar di dalam dan sebagainya ya. Jadi itu fungsi-fungsi mengapa penting untuk memperhatikan tulang atau kesehatan tulang. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan. Nah, ini ya. Menyimpan sekaligus melepaskan kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ternyata tulang ini pabrik ya, pabrik untuk menyimpan apa namanya kalsium ya dari tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi disimpan di tulang itu. Oke. Nah, sekarang apa saja gangguan sendi yang sering muncul yang mungkin tidak disangka, mungkin saja kita salah satu yang penderitanya di gangguan sendi ini ya. Tapi kalau osteoporosis jangan dulu lah ya, karena masih muda semua ya. Jadi yang pertama pasti ada yang namanya penyakit osteoporosis, di mana kondisi tulangnya menjadi rapuh dan sangat lemah sekali, mudah patah ya. Yang kedua tentunya artritis. Kondisi menyebabkan nyeri dan kekakuan dan pada peradangan sendi itu artritis. Beda lagi nanti dengan osteoartritis atau artritis rheumatoid ya, itu nanti beda lagi. Nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian yang ketiga biasanya karena cedera atau patah tulang misalnya ya, kena kecelakaan atau jatuh ya, itu kondisi di mana terputusnya kontinuitas yang normal dari suatu jaringan tulang tersebut ya. Kemudian berikutnya lagi kita coba secara sekilas akan melihat osteoporosis itu seperti apa sih? Atau tulang kropos. Ini tulang yang normal, healthy bone. Dia padat ya, dia padat dan tidak ada cacat di sini, sendi-sendinya. Ini tulang yang sehat. Tapi kalau pada osteoporosis itu ketahuan banget dia kropos ya, tidak padat tapi kropos. Nah, karena kropos inilah mudah patah ya. Mungkin tidak tabrakan, mungkin jatuh sendiri kepleset aja bisa patah tulangnya ya, karena sudah kropos. Nah, jadi menurut statistik jumlah kasus osteoporosis ini semakin meningkat ya, dan sering terjadi pada usia lebih kurang 50 ke atas. Yang repot lagi terutama terjadi pada wanita, walaupun pria juga ada, tapi lebih banyak kasusnya pada wanita ya. Data dari Kemenkes RI mencatat prevalensi atau angka kejadian osteoporosis di Indonesia sebesar 23% pada wanita usia 50 sampai 80 tahun dan 53% pada wanita berusia 80 tahun ke atas. Jadi kenapa wanita cenderung frekuensi kejadian osteoporosis lebih tinggi ya, karena salah satunya wanita ada menopause, di mana menopause itu menurunkan kadar hormon estrogen dan progesteron sehingga penyerapan kalsiumnya menjadi menurun ya. Kemudian artritis. Nah, jadi ini baru di awal ya saya mengenalkan beberapa penyakit sendi dulu. Artritis, apa itu artritis? Pokoknya yang ada itis-itis ini adalah radang ya. Jadi ini kalau telapak tangan kita normalnya tulang-tulang sendi-sendinya seperti ini, tidak ada radang, tidak ada pembengkakan. Tapi pada artritis atau rheumatoid artritis di antara sendi-sendi kecil ini terjadi peradangan, terjadi pembengkakan sehingga bisa terjadi nyeri dan lain sebagainya ya. Nah, ada dua jenis artritis yaitu osteoartritis dan rheumatoid artritis. Jadi ada dua ya, osteoartritis dan rheumatoid artritis. Nah, osteoartritis atau OA ini mempengaruhi lapisan tulang rawan sendi yang mengakibatkan nyeri. Jadi kalau pada osteoartritis nyeri banget, kesulitan bergerak bahkan tidak bisa bergerak bisa jadi ya. Nah, OA ini osteoartritis umumnya diidap oleh orang paruh baya. Baik, terutama di akhir usia 40-an sampai 50-an ke atas ya. Nah, kemudian
Orang yang berusia 40 sampai 50 tahun umumnya memiliki resiko rheumatoid arthritis ya. Jadi kita juga harus hati-hati, semakin bertambahnya usia kita, semakin harus waspada dengan penyakit-penyakit yang bisa timbul ya, termasuk penyakit tulang. Juga Bifems, kita juga akan menjelaskan tentang osteoartritis. Tadi kalau artritis atau rheumatoid arthritis sekarang adalah osteoartritis. Anda lihat dari gambar ini perbedaannya sangat jelas sekali. Ya, perbedaan sangat jelas sekali seperti apa? Ini normal, lutut yang normal seperti ini. Ada bantalannya masih masih lengkap, masih tidak ada cacat, tidak ada peradangan dan lain sebagainya. Nah, ini osteoartritis sudah ada peradangan. Anda lihat sudah ada peradangan dan bantalan ini sudah rusak. Ya, tulang rawan ini sudah rusak, hancur sehingga ini menimbulkan nyeri yang sangat nyeri yang sangat. Bahkan banyak di antara pasien-pasien saya yang menemuin saya lututnya tidak bisa untuk sholat, untuk jongkok, untuk mengangkat barang sudah tidak kuat ya karena sudah terjadi osteoartritis. Nah, jadi saudara kalau sudah terjadi ya memang harus diobati, bahkan bisa sampai terjadi operasi kalau memang sudah sendi ini tidak bisa berfungsi. Tapi kalau masih bisa dicegah atau bahkan mungkin masih dini, segeralah untuk mencari solusi ke dokter agar bisa disembuhkan. Jadi osteoartritis ini termasuk jenis penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif dia. Semakin bertambah usia, dia angka kejadiannya semakin tinggi. Kemudian osteoartritis ini disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan sendi. Jadi ini tulang rawannya ini rusak, ya. Dan kondisi terjadi ketika tulang rawan ini merupakan bantalan pelindung tulang sehingga kehilangan elastisitasnya. Jadi dia tidak bisa main lagi karena engselnya ini rusak, ya, engselnya ini rusak. Kemudian akibatnya terjadi gesekan antar tulang yang membuat lebih rentan mengalami kerusakan yang menyebabkan radang sendi dan nyeri yang sangat hebat. Jadi kalau ini bantalannya ini rusak, Anda lihat di gambar ini jelas, kalau bantalannya ini rusak, akibatnya apa? Tulang tulang atas paha, ya, tulang paha dengan tulang di bawah paha ini atau tulang sendi ini akan terjadi gesekan antar tulang. Nah, gesekan itulah yang menyebabkan nyeri yang sangat ya. Kayak jadi kalau kenapa ya orang radang sendi bisa sakit banget ya itu tadi alasannya. Karena ada benturan gesekan antar tulang sehingga menimbulkan nyeri yang sangat. Ya tentu ada inflamasi, ada peradangan ya. Nah, kemudian ini gambar lebih jelas lagi. Jadi hari ini saya lebih banyak main gambar. Osteoartritis ini sendi yang normal. Osteoartritis ada kerusakan tulang rawan, ada peradangan. Ini radang. Jadi kalau dipegang lututnya panas ya, panas, anget sampai panas. Lalu kemudian bengkak ya, ada pembengkakan, ada degradasi tulang, degradasi ini istilahnya tulang yang cuil di sini ya, sudah rusak, kropos gitu ya. Nah, ruang sendinya menjadi mengecil karena bantalannya ini rusak. Jadi ibaratnya engsel itu harusnya ada bantalan, bantalan rusak jadi ya sudah antar tulang ketemu sama tulang. Nah, itu terjadi sakit sekali. Lalu kemudian ada osteofit ya, jadi kayak pertumbuhan tulang kayak kapur gitu ya. Oke, kemudian lokasi yang sering terserang osteoartritis. Yang pertama pasti lutut. Kenapa kok lutut lebih sering terserang osteoartritis? Mungkin Bifems bisa jawab. Ayo kita main sebentar. Bisa jawab langsung di chat aja. Kenapa? Pertanyaannya kenapa di lutut lebih sering terjadi osteoartritis dibandingkan lengan atau paha atau punggung atau mungkin tangan? Kenapa lutut lebih sering? Frekuensinya lebih sering terjadi. Bisa chat, coba. Ayo dengan cepat. Alasannya apa? Halo, halo. Halo, karena terlalu merupakan suatu tumpuan. Oke, ya disuruh chat langsung jawab ya.
Karena lutut ini dipakai untuk menahan beban. Beban berat badan kita ngangkat barang, sehingga bayangkan kalau dia sudah usia 50 tahun usianya, berarti lutut ini sudah bekerja 50 tahun untuk kita menahan beban kita. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak dijaga ya dia cepat haus, ya cepat rusak, cepat terjadi peradangan. Yang kedua di bahu, ya bahu sini. Kenapa? Ya juga ngangkat-ngangkat kerja dan sebagainya. Terjadilah osteoartritis. Dan yang ketiga di mana nih? Punggung atau bukan di punggung, sorry, di apa namanya? Pinggang, ya, Pinggul. pinggang. Itu juga lokasi yang sering terjadi osteoartritis. Lalu kemudian di leher, ya, juga ya, biasanya ngangkat-ngangkat. Kalau nggak ngangkat-ngangkat juga pernah ada kasus, cuman tidurnya yang salah bantal, yang sering mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga lehernya akan terasa nyeri. Dan kemudian juga di lengan, ya, di lengan atau bahkan di lipatan-lipatan tangan yang kecil. Nah, inilah lokasi-lokasi yang sering terserang osteoartritis. Dan osteoartritis ini punya faktor risiko secara sistemik. Artinya, faktor psikosistemik itu adalah berhubungan dengan berbagai macam faktor. Misalnya, faktor jenis kelamin. Tadi sudah saya katakan wanita lebih banyak daripada pria usia 40, 50, sampai 80 tahun ke atas akibat pengaruh hormonal atau menopause. Kemudian yang kedua usia lanjut. Tadi sudah frekuensi lebih banyak. Yang ketiga genetik dan hormon sudah saya jelaskan juga. Wanita lebih banyak pengaruh hormon estrogen progesteron yang menurun dikarenakan peristiwa menopause. Lalu kemudian juga diet yang ketat. Nah, ini. Ayo, siapa yang gendut di malam hari ini, diet yang ketat itu tidak dianjurkan. Dah, saya kan mau menurunkan berat badan. Iya, menurunkan berat badan kalau Anda tahu caranya mengatur kalori yang masuk. Yang penting di situ terjadi keseimbangan kalori negatif. Maka diet yang sederhana pun sudah cukup efektif. Nah, seringkali kita diet yang terlalu ketat akibatnya kurang gizi, termasuk kalsium pun tidak dapat, ya terjadilah resiko-resiko kerusakan pada sendi. Kemudian faktor resiko lokal, misalnya apa? Faktor genetik, faktor kelemahan otot karena tidak pernah olahraga. Kita ini kalau tidak diolahragai, otot kita akan mengecil. Semakin bertambahnya usia, otot kita akan semakin kecil, semakin menurun ya daya peregangannya. Sehingga itu juga bisa menyebabkan tulang-tulang kita jadi tidak kuat. Sehingga mudah terjadi peradangan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada aktivitas berulang. Terlalu dibuat untuk olahraga berat atau mengangkat barang berat juga nggak boleh. Tidak olahraga sama sekali, tidak gerak sama sekali juga nggak boleh. Jadi ya yang sedang-sedang saja, atau bahasa yang lebih keren lagi adalah lebih cocok, lakukanlah sesuai dengan apa namanya kesanggupan dan sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya suatu hari misalnya Bu Ong ini usia 75, diberikan usia 75. Lalu olahraganya angkat besi 50 kilo. Wah, ya ini kan tidak tepat ya. Tidak tepat contoh ya Bu Ong ya, contoh. Jadi ini harus sesuai dengan kemampuan dan usia juga. Lakukan olahraga supaya lutut dan otot-otot serta tulang-tulang sendi yang lain tidak jadi cedera. Kemudian, masih ada yang terakhir, yaitu apa? Oh, sorry. Yang terakhir adalah usia lanjut. Nah, jadi kalau kita semua termasuk saya ya, pasti suatu saat akan bertambah usia dan kemudian jadi usia lanjut.
Kalau sudah tahu kita pasti usia lanjut, maka semakin bertambahnya usia, kita jangan coba-coba melawan arus ya. Jadi harus sadar diri dan juga ngerti tentang, wah kemampuannya sudah menurun ya sudahlah. Kalau dulu lompat tinggi 100, lompat, sorry, lari cepat 100 meter, sekarang jangan coba-coba 100 meter. Jalan 100 langkah aja lumayan ya. Oke, kemudian berikutnya saya juga akan bahas tentang gejala-gejala atau tanda-tanda osteoartritis. Anda lihat di sini minimal ada 6 tanda, tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ada nyeri sendi, ada pembengkakan, ada peradangan, ada bone spur, ya tulang-tulang rawan yang muncul. Kemudian ada sendi terasa kaku, biasanya seringkali kalau sudah osteoartritis di lutut sudah parah banget itu ngunci, ibaratnya engselnya ngunci gini, sudah nggak bisa digerakkan lagi lah. Itu biasanya harus operasi atau bahkan ganti lutut yang sintetik. Fleksibilitasnya berkurang ya karena ada nyeri di sendi sehingga membatasi gerakan kita. Bunyi saat menggerakkan sendi. Nah, ini apakah ada di sini BFAMS bangun pagi klotak-klotak gitu ya. Sendinya bunyi-bunyi sendiri ya, seperti mau copot kotok-kotok-kotok gitu ya. Nah, itu juga terjadi peradangan, pembengkakan dan akhirnya sendinya bisa bunyi ya. Nah, ini saya tidak perlu baca bahasa Inggrisnya, tapi intinya saya mau nyampaikan gambar ini. Titik-titik merah itulah lokasi-lokasi yang sering terjadi osteoartritis. Ya, mulai dari telapak kaki, sendi telapak kaki, lutut, lalu pinggang, eh, pergelangan, siku, bahu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang sering terjadi osteoartritis. Nah, osteoartritis sendiri ada stadiumnya. Stadium yang pertama itu kerusakannya minimal, masih bagus. Kausan tulang rawan lutut dan osteofit pada ujung sendi baru muncul sedikit-sedikit. Dan biasanya tidak ada gejala pada stadium 1. Tapi kalau stadium 2 sudah naik lagi, terdapat gambaran taji tulang atau bone spur. Sudah ada tulang-tulang yang muncul ya. Dan gejala nyeri pada sendi itu mulai muncul nyeri-nyeri sedikit. Nah, biasanya stadium 2 ini kalau masih kuat biasanya tidak berobat dulu. Tetap nekat ya, lakukan olahraga, ngangkat berat dan seterusnya. Dan terjadi masuk ke stadium 3. Nah, di stadium 3 ini memang sudah terjadi nyeri. Karena apa? Karena pada tulang rawannya terjadi erosi atau pengikisan pada permukaan tulang rawan atau kartilago. Jadi di sini sudah terjadi pengikisan, sudah tidak rata lagi, tidak licin lagi. Kemudian pelepasan fragmen proteoglikan dan kolagen ya ke dalam cairan sinovial. Lalu rasa nyeri saat berjalan. Nah, ini mulai terasa nyeri saat jalan, saat lari, saat naik tangga, bahkan saat menekuk dan meluruskan lututnya. Kemudian kalau masuk ke stadium 4 lebih parah lagi tentunya. Sudah tergolong cukup berat. Ruang sendi di antara tulang sudah semakin mengecil. Ya, ini sudah mengecil karena bantalan ini jadi rusak. Di sini terjadi inflamasi. Ya, dan menyebabkan tulang rawan semakin menipis dan menimbulkan kekakuan pada sendi lutut. Nah, inilah stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Lebih lanjut kita bisa lihat secara sekilas. Stadium 1 peristiwa terjadi, ada munculnya taji tulang, mungkin mulai terbentuk, penyempitan ruang sendi, dan nyeri. Lalu stadium 2, taji tulangnya itu membesar, lebih besar lagi dan nyerinya bertambah, kemungkinan tidak nyaman saat bergerak. Tapi kalau pada stadium 3, penyempitan ruang sendi yang signifikan, kemudian osteofit membesar, jumlah bertambah, kehilangan tulang rawan terlihat ya pada gambar ya tadi gambar Rongsen akan terlihat bahwa terjadi penyempitan. Kemudian tulang rawan juga pada stadium 4 sudah hampir sepenuhnya terkikis
ya, kemudian muncul osteofit atau spur tadi, dan tulang-tulangnya mulai bersentuhan, bersinggungan. Itulah yang menyebabkan nyeri yang sangat hebat, ya. Nah, jadi kalau orang osteoartritis sudah nyerinya parah banget, itu biasanya sudah stadium 3 dan 4, ya. Nah, ini sekilas perbedaan osteoartritis dengan artritis. Harus diketahui bahwa osteoartritis dan artritis memang mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya adalah biasanya osteoartritis itu akan menggerogoti tulang rawannya, lapisan tulang rawan ini, ya, sehingga muncul gerigi-gerigi dan menimbulkan rasa sakit. Lalu biasanya ada yang namanya memproduksi cairan sehingga lututnya bengkak kalau disedot ada cairan gitu, ya. Kemudian juga tendon-tendonnya mulai tidak elastis lagi, ya. Tapi pada artritis atau termasuk chronic inflammatory disease, ini termasuk penyakit degeneratif juga karena usia. Ini masalah termasuk juga bisa berhubungan dengan imun sistem, ya, daya tahan tubuh, imunitas dan sebagainya. Nah, di sini artritis biasanya juga ada cairan sinovial membran dan ada inflamasi radang, dan ini yang menyebabkan nyeri sama sekali, ya. Jadi kalau kita lihat lagi perbedaan antara osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu, osteoartritis di sini sudah kita bisa lihat dari gambar di mana tulang dan ini sudah terjadi pengikisan pada osteoartritis, ya, semakin tipis bantalannya semakin berkurang. Tapi pada rheumatoid arthritis ini termasuk penyakit autoimun yang berhubungan dengan imunitas, tulangnya mengalami erosi, ini kropos, ya, kropos, ada inflamasi, pembengkakan, merah ini bengkak semua. Nah, itu biasanya pada rheumatoid arthritis, ya. Jadi ada sedikit perbedaan, ya, memang. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan BFAMS, healthy knee dan osteoartritis dan rheumatoid arthritis ini pada dasarnya mirip-mirip, ya, tapi sebenarnya berbeda. Miripnya gimana? Dari foto ini kita bisa lihat kalau sendi normal tuh dia masih licin, bantalannya masih baik, ya, tidak ada pembengkakan, tidak ada nyeri. Sedangkan pada osteoartritis ini sudah terjadi erosi, gangguan pada kartilagonya, ya, sehingga inilah yang menyebabkan nyeri pada awalnya. Kalau pada rheumatoid arthritis juga ada pembengkakan, tapi juga ada erosi pada tulang rawannya, dan ini menyebabkan sakit sekali, ya. Jadi ada inflamasi dan lain sebagainya. Ini gambar merah di sini. Oke, nah berikutnya cedera tulang yang saya maksud di sini adalah juga termasuk penyakit tulang, ya. Jadi cedera tulang itu bisa kecelakaan tunggal atau kecelakaan di lalu lintas atau istilahnya fraktur. Nah, ini kan macam-macam, cuman saya ingin tunjukkan aja ini sudah termasuk penyakit tulang, ya. Nah, jadi cedera fraktur menjadi masalah kesehatan, ya, secara global. Jadi pada orang-orang yang sudah pernah patah tulang, tentu tulangnya tidak akan sekuat yang masih utuh, ya. Jadi fraktur atau patah tulang merupakan kondisi terputusnya kontinuitas yang normal dari suatu jaringan tulang. Nah, jadi kita punya sendi, punya tulangnya harus jaga baik-baik supaya jangan mudah kropos, jangan terjadi infeksi atau inflamasi, lalu juga jangan sampai patah, ya. Jadi sampai kapan? Sampai kita dipanggil, ya. Kalau bisa usia lanjut pun tulangnya masih bagus. Kemudian patofisiologi ini saya tidak perlu jelaskan, tapi mungkin pada peserta atau BFAMS yang latar belakang dokter bisa lihat sekilas saja patofisiologinya seperti ini. Mulai dari ada faktor pemicu bla 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 bla, sampai terjadi nyeri sendi atau osteoartritis muncul.
Secara medis lagi, wah lebih lagi. Jadi kenapa saya tidak perlu jelaskan? Karena di sini lebih banyak yang non medis, jadi nanti malah tidak paham. Tapi intinya ini bisa dijelaskan ya. Nah, jadi peran sendi dan tulang dalam keseharian apa? Dari awal sampai terakhir sampai di sini saya jelaskan. Yang pertama, tentu memiliki fungsi mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi bagaimana tulang dan sendi memungkinkan gerakannya berjalan, berdiri, berlari, mengangkat beban. Itu fungsi yang pertama. Apabila fungsi yang pertama ini terganggu, maka kita pasti akan kehilangan produktivitas. Mungkin biasanya sering jalan ke mall, sudah males karena nyeri lutut. Mungkin juga kalau ada usaha atau bisnis sudah tidak kuat berdiri lagi dan seterusnya. Mungkin juga biasanya olahraga rutin sudah tidak bisa olahraga rutin lagi, ya. Kemudian peran yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Pentingnya perawatan kesehatan tulang sendi sejak dini. Sejak bayi baru lahir sampai dia bertumbuh, besar jadi balita, batita, balita, dewasa, dewasa tua, dewasa muda, dewasa tua sampai lansia dan seterusnya. Ya. Kemudian pengaruh terhadap kesejahteraan emosional ini sangat penting kita pahami. Apa itu yang dimaksud dengan pengaruh terhadap kesejahteraan emosional? Kaitan antara kesehatan tulang dan sendi dan kualitas hidup itu sangat erat dan kesejahteraan emosionalnya sangat tinggi. Maksudnya begini loh. Misalnya kalau Anda jalan ke mall, sama-sama usia 40-50, Anda bisa jalan dengan tegap, dengan lari dan lain sebagainya. Lalu ada orang juga seusia Anda, sekitar 40-50, tidak bisa jalan, pakai kursi roda. Apa yang terjadi? Mungkin penderita itu bisa senyum tapi dalam hati, aduh, kok aku masih usia muda, sudah tidak bisa jalan, tulang saya rusak, sendi saya rapuh, terjadi osteoporosis dan macam-macam. Sedangkan Anda yang mungkin bisa berjalan dengan baik pasti merasa bersyukur. Aduh, bersyukur ya kita punya sendi tulang masih bisa jalan, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya, jangan disyukur-syukuri ya kalau ketemu orang seperti syukur kamu duduk di kursi roda. Jangan ya. Kita cukup dalam hati kasihan dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan. Oke. Nah, kemudian bagaimana tata laksananya atau pengobatan pencegahannya? Harapan penata laksanaan osteoartritis adalah yang pertama mengurangi, mengendalikan nyeri. Pakai apa biasanya? Pakai keni atau pakai shock. Ya, pernah ya kalau olahraga di shock di sendi-sendi supaya mengurangi nyeri dan gesekan. Dua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Jadi justru kadang-kadang di daerah sendi yang nyeri itu harus pelan-pelan digerakkan. Semakin tidak berani digerakkan, dia semakin kaku, tidak elastis lagi. Ya. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari atau ketergantungan kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup. Artinya, kita harus sudah sadar sesuai dengan usia kita harus olahraga apa, makan yang sehat seperti apa, sehingga kita punya kualitas hidup yang baik. Termasuk apa? Bukan kualitas hidup yang baik itu tidak sakit-sakitan, tapi ya tidak sakit ya tulang-tulangnya juga sehat. Ya sekarang alat yang sederhana tapi canggih bisa mengukur kesehatan tulang kita dari kepadatan tulangnya, kalsiumnya dan sebagainya. Yang keempat yaitu menghambat progresivitas penyakit. Jadi kalau sudah terjadi osteoartritis ya kita harus berusaha untuk menghambat supaya penyakit ini tidak berjalan semakin parah. Dan yang kelima mencegah terjadinya komplikasi. Apakah bisa osteoartritis terjadi komplikasi? Bisa loh. Sampai sendinya tidak bisa bergerak itu komplikasi. Berarti artinya radangnya sudah parah banget. Ya. Nah, kemudian cara menjaga kesehatan tulang. Saya cepat aja. Gimana untuk pencegahannya sebelum terjadi osteo
osteoartritis? Berjemur di sinar matahari pagi. Pertanyaan jam berapa sih? Jam berapa jemurnya? Ayo. Yang benar itu Oh, jam udah. berapa? Jam 7, jam 6, jam 8, jam 9, jam 10. Jam berapa? Jam 11. Jam 11. Waduh, ireng KB, Pak. Ada lagi yang bisa jawab? Jam berapa? 9. Jam Halo, udah 10. ngomong. Jam Hah? 10. Jam Jam 10. 10. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau berjemur itu harus dilihat juga jam dan fungsinya. Misalnya kalau kita berjemur pada bayi ya baru lahir, itu jangan di atas jam 8 atau jam 9. Hitam semua nanti bayinya, ya merah semua. Jemur bayi itu ya paling baik jam 7, jam setengah 8 ya. Tapi kalau kita untuk mendapatkan sinar matahari yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kalsiumnya, maka kita berjemur sekitar jam setengah 10 sampai jam 10, maksimal setengah 11. Maksimal itu sudah panas ya. Tapi antara jam 10 itu paling baik ya. Lalu rutin melakukan olahraga secara teratur, kemudian menghindari gaya hidup yang tidak sehat. Apa saja? Ya banyak faktor yang menyebabkan osteoartritis dan osteoporosis. Misalnya merokok, lalu kemudian juga alkoholisme, orang yang kecanduan kopi. Nah, itu juga hati-hati. Kopi satu sisi menyehatkan tulang, menyehatkan otak. Kalau itu kopi hitam ya, tidak pakai gula, tidak pakai macam-macam. Tapi kalau kelebihan kopi mungkin sehari 10 gelas gitu kira-kira ya, itu juga nggak baik. Karena apa? Kopi itu menghambat penyerapan kalsium. Ya, kopi itu bisa menghambat penyerapan kalsium. Jadi kalau kita minum kopi masih muda, oke lah, masih muda bisa diimbangi dengan olahraga. Tapi kalau sudah tua harus mengurangi kopinya. Kenapa? Karena terjadi penghambatan kalsium, jangan sampai nikmat minum kopi, tulangnya keropos. Nah, repot kan? Nah, lalu diet sehat dan kaya akan nutrisi. Jadi lakukanlah diet yang sehat, banyak makan buah, banyak makan sayur, kemudian kaya akan nutrisi-nutrisi untuk membantu menguatkan tulang. Jadi vitamin D3, vitamin K2 yang nanti kita akan jelaskan juga ya. Mengkonsumsi suplemen yang bermanfaat. Nah, ini nanti yang saya jelaskan ya. Menjaga berat badan tetap ideal. Jangan yo-yo ya. Jadi sebentar naik 10 kilo, turun 5 kilo. Naik lagi 15 kilo, turun lagi 10 kilo. Nah ini yang nggak baik. Ya lututnya kaget. Kok naik? Tambah berat aku menahan beban badan Anda. Tiba-tiba kita, wah ini berat badannya tinggi sekali naik. Turunkan berat badan dengan diet yang ketat. Turun set 20 kilo. Kaget juga sendinya loh kok semakin enteng. Nah ini nggak baik ya. Jadi yang normal saja, yang ideal. Mengontrol kafein dan garam pada tubuh. Nah ini yang tadi saya katakan. Makanan-makanan sekarang dengan teknologi yang canggih, baik itu minuman maupun makanan, banyak mengandung kafein dan garam. Ya apalagi kalau Semarang untungnya sukanya manis, tapi ada juga yang asin ya. Asin itu bisa fungsinya apa namanya jeleknya sama dengan kopi. Kalau sudah kebanyakan tidak hanya meningkatkan tekanan darah, tetapi dia menyebabkan gangguan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Ya, membatasi alkohol dan rokok, ya, karena sudah ada penelitian alkohol dan rokok juga bisa menimbulkan tulang yang semakin mudah keropos. Mengikuti fisioterapi atau tidak olahraga senam-senam begitu juga oke supaya kita otot dan tulang ini semakin kuat dan deteksi dini faktor risiko yang tadi di depan saya jelaskan faktor risiko. Merasa wanita sudah menopause, usia masih 55, 56, 60, ya berarti harus mencegah deteksi dini apa? Mengukur
komposisi atau kepadatan tulangnya seperti apa, hormonnya seperti apa kalau punya kesempatan untuk check up ya. Nah, sekarang kita masuk ke suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan tulang. Ya, sebentar lagi selesai ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya perkenalkan adalah adanya HDI Bone and Joint Health. Nah, HDI Bone and Joint and Health ini, HDI Bone and Joint Health ini, dia punya bahan aktif yang sangat luar biasa, bahan-bahan natural. Ada propolis ekstrak royal jelly, glukosamin, plant-based kalsium alga, magnesium biglycinate, vitamin D3, K2, dan rosehip. Di mana keunggulan daripada produk ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Satu, bahan aktif alami. Ya, tidak memakai bahan hewan, tidak memakai bahan sintetik, justru dia bahan alami, lebih banyak ke tumbuh-tumbuhan natural. Yang kedua, memelihara kesehatan sendi dan tulang. Jadi bahan-bahan ini tadi yang saya sebutkan bahan aktif, ini untuk kesehatan tulang dan vegetarian friendly. Jadi untuk vegetarian bisa, karena kapsulnya juga vegecup. Nah, yang terakhir ini paling penting. Sekarang banyak sekali yang harus orang melihat apakah produk ini sudah free GMO. Ya, karena kalau tidak free GMO berarti bahannya itu bukan natural tapi diproses. Yang namanya diproses mungkin bisa dicampur bahan kimia dan macam-macam. Jadi kita punya free GMO dan gluten free. Jadi aman bagi yang alergi gluten dan gandum dan sebagainya. Oke, yang pertama saya ingin jelaskan secara cepat ya. Jadi Anda bisa sambil baca, sambil dengar. Propolis ekstrak, kita sudah tahu propolis atau propoelik itu bertindak sebagai anti radikal bebas dan anti inflamasi. Ya, jadi dia mengurangi peradangan dan berpotensi mengurangi perubahan tulang rawan yang disebabkan oleh usia. Jadi sebenarnya kalau kita mengkonsumsi propoelik jangka panjang itu sangat baik. Ya, saya sudah mengkonsumsi propolis atau bipropolis sampai sekarang propoelik itu lebih kurang sudah 26 tahun. Jadi sudah terbukti tidak ada efek samping dan tulang-tulang saya baik. Baru kemarin dicek kandungan kepadatan tulangnya masih normal. Nah, saya percaya ini berkat dari produk HDI. Ya. Kemudian yang kedua Royal Jelly. Kandungan Royal Jelly ada 10 HDA, 10 hidroksi 2 deconate acid yang mengatur hormon dan juga dia punya efek antiinflamasi. Jadi dia juga bisa menghambat meredakan peradangan di osteoartritis tersebut. Ini Royal Jelly ya. Kemudian yang ketiga ada glukosamin. Nah ini penting ya Anda ketahui. Glukosaminnya bone and joint ini adalah glukosamin dari corn base. Jadi dari bahan jagung, bukan dari apa namanya hewan atau bahkan dari hewan laut. Kemarin ada yang konsul saya, glukosamin corn base ini apakah bisa meningkatkan kadar gula? BFAMS yang saya banggakan, glukosamin itu jangan disamakan dengan glukosa. Jadi ada orang yang menganggap glukosamin itu glukosa. Jadi kalau minum ini minum glukosamin, nanti kadar gula saya naik. Oh beda ya. Jadi glukosa dengan glukosamin itu sangat beda. Dan glukosamin ini mempunyai efek antiinflamasi. Ya, dengan mengurangi tingkat proinflamasi, faktor mengurangi tingkat faktor proinflamasi atau TNF alfa, interleukin 1 dan interleukin 6 menurut data ilmiahnya, serta meningkatkan sintesis proteoglikan yang menghambat degradasi kartilago. Jadi dia menghambat pengikisan tulang rawan itu dan meningkatkan fungsi sendi. Jadi ini glukosamin kita bagus ya. Dulu kita punya glukosamin tapi sekarang sudah discontinue dan diganti dengan bone and joint ini ya.
Next, kita bahannya lagi yang lain adalah kalsium. Nah, kalsium kita dari bahan apa? Alga. Ya, alga ini adalah ganggang laut. Ya, jadi kalsium merupakan mineral penting bagi tulang dan kemudian kalsium ini juga untuk membantu menjaga kepadatan tulang. Tapi perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Ada kalsium tapi kita ini kekurangan vitamin D3 itu juga kalsium tidak berguna. Kenapa? Maka itu kita perlu konsumsi vitamin D3 juga agar dengan kehadiran vitamin D3 maka kalsium yang ada di tubuh kita bisa diserap ke dalam tulang. Kalau tidak ada D3, maka kalsium tinggal kalsium tidak masuk ke tulang. Dia hanya di permukaan tulang saja sehingga tulang kita tetap kekurangan kalsium dan mudah keropos. Maka dari itu produk ini dilengkapi kalsium dan dilengkapi juga D3 agar penyerapan kalsium itu terjadi sempurna. Ya. Nah, jadi untuk merawat sendi juga. Kemudian magnesium biglisinat. Nah, ini suatu bahan yang ada bone and joint juga untuk membantu penyerapan kalsium untuk mendukung kesehatan tulang. Jadi ini sama dengan fungsinya dengan vitamin D3, magnesium biglisinat. Dok, magnesium itu kan tidak boleh dipakai lagi. Benar, tapi magnesium kita beda. Magnesium biglisinat ini adalah generasi terbaru yang mana kita bisa lihat ada 3 jenis magnesium di sini. Kalau magnesium sitrat itu sudah ditinggalkan, magnesium oksid juga sudah ditinggalkan. Sekarang kita pakai yang namanya magnesium biglisinat. Secara keseluruhannya bagus, bentuk magnesium yang menenangkan dan bioavailabilitas yang tinggi atau fungsi maksimal. Bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan itu aman mengkonsumsi bone and joint karena kandungan magnesium biglisinatnya itu aman untuk pencernaan karena tidak membutuhkan asam lambung untuk menyerapnya. Tapi kalau yang magnesium yang lainnya ini kadang-kadang lambung bisa nyeri, ya bisa perih dan tidak memiliki efek pencahar. Jadi magnesium biglisinat ini bahan yang dicampurkan di bone and joint ini sangat bagus ya. Nah, kemudian vitamin D3 juga ada di bone and joint health. Yang seperti yang saya katakan, D3 ini diperlukan untuk apa? Untuk menghantar kalsium masuk ke tulang. Jadi dia sebagai homeostasis menjaga keseimbangan kalsium. Kalau kita kekurangan D3, otomatis kalsiumnya mubazir dong. Apalagi kurang D3, kurang kalsium. Wah, lebih cepat keropos. Ya, hati-hati. Jadi suplemen kalsium dan vitamin D sebagai fondasi. Nah, ini harus digarisbawahi. Sebagai fondasi loh untuk pencegahan dan manajemen osteoporosis atau patah tulang. Jadi, bone and joint kita untuk orang yang patah tulang boleh tidak boleh dikonsumsi 2x2. Untuk apa, Dok? Bukan patah tiba-tiba nyambung sendiri. Tak usah operasi, bukan. Dia mempercepat proses penyembuhan dan penyambungan tulang karena kalau osteoporosis ini kan keropos, nyambungnya agak lama gitu loh. Nah, oleh sebab itu perlu kehadiran vitamin D dan D3 ya. Kemudian selanjutnya vitamin K2 ini juga tidak kalah penting karena terbukti vitamin K2 adalah senyawa bioaktif dalam mengatur osteoporosis dan aterosklerosis atau mencegah kanker ya dan penyakit inflamasi tanpa risiko efek samping negatif atau overdosis. Jadi K2 ini membantu dalam distribusi kalsium yang tepat di dalam tubuh mendukung pembentukan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Nah, komposisi yang lain ada namanya ruship. Ruship ini sebenarnya protein. Dia merupakan nama kimianya Rosa canina fructus extract. Kaya akan vitamin C, jadi ditambahi vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan persendian. Jadi rusip ini terbukti memiliki efek antiinflamasi juga
sehingga dapat digunakan pada kondisi peradangan atau artritis. Jadi ini slide yang terakhir. Manfaat bone and joint secara keseluruhan apa? 1. Membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi. 2. Membantu meningkatkan gerakan normal dan fleksibilitas. Jadi jangan tunggu sendinya sudah sakit ya baru minum. Sekarang pun boleh minum. Membantu mempromosikan retensi dan regenerasi normal tulang rawan. Jadi tulang-tulang yang di persendian itu ada regenerasi, tidak ada. Supaya dia ganti kartilago atau tulang rawan yang baru. Menjaga atau membantu menjaga kenyamanan sendi. Dan yang terakhir membantu meningkatkan kesehatan dan fleksibilitas sendi seiring dengan pertambahan usia. Jadi maksudnya kita ini bertambah usia ya juga harus menjaga kesehatan sendi, menjaga pola makan, juga butuh suplemen untuk menjaga sendi kita tetap sehat gitulah ya. Nah, kemudian kemasannya 1 botol isi 60 tablet, petunjuk penggunaan 2x2. Kalau penyakit-penyakit tertentu mungkin perlu konsultasi khusus ya dengan tim anggota hidup panel HDI. Kita sudah ada perizinan BP POM dan juga nomor izin POM-nya sekian ya. Jadi ini sudah legal ya, diedarkan secara legal. Lalu kemudian Bone and Joint Health ini bukti sertifikat ya bahwa kita sudah GMO kualitatif dan bebas gluten. Dan feedback ini saya tidak perlu jelaskan, jadi feedback itu hanya masukan pemakai yang menyatakan bahwa berapa persen hasilnya bagus dan sebagainya ya. Oke, terima kasih BFM semuanya. Akhirnya kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan yaitu perenungan bagi kita semua supaya kita tetap jaga tulang kita tetap sehat sampai di usia lanjut pun tetap sehat ya. Kemudian juga kalau bisa umur 80 lari gitu kan orang ngeri lihatnya. Waduh kaget ini umur 80 lari ya. Ya. Nah kalau usia 50 tahun nggak bisa lari jalannya sudah bertati-tati orang juga kaget juga. Wah, usia berapa? 50 tahun lah kok sudah kelainan sendi. Wah artinya Kayaknya dua, salah dua Pak. perbedaan ini sangat menyolok ya. Jadi saya yakin kita harus sadar diri, mulai sekarang harus sudah menjaga kesehatan. Oke, saya kira gitu. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator kita yang cantik, Ibu Melisa.